Nggak mungkin seorang presiden atau kepala negara, kepala pemerintahan yang berangkat dari partai politik tidak akan cawe-cawe untuk menentukan kepemimpinan berikutnya. Cawe-cawe itu kan sebelumnya kan dimunculkan oleh kelompok yang selama ini berseberangan sama Pak Jokowi lah sebut saja. Dan dikonotasikan negatif. Seolah-olah orang lain yang bisa jadi berbeda pikiran, berbeda visi dengan dia nggak tahu soal bagaimana negara ini ke depan. Ya itulah pemimpin, dia harus merasa bahwa dia yang paling tahu. Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti, relevannya. Semoga relevan. Kali ini Lanturan kedatangan anggota Dewan Pers, sekaligus senior saya, senior kita semua, Mastra, yang khusus datang untuk cawe-cawe ke Lanturan. Jarang-jarang kalau anggota Dewan Pers sudah datang ke program acara itu langsung cawe-cawe. Kata yang sudah jarang didengar dalam cawe-cawe. bahasa Jawa juga. Mastra, cawe-cawe. sehat dulu dong. Sehat ya. Kita cawe-cawe ini terinspirasi dari apa yang disampaikan Pak Jokowi kemarin. Jadi cawe-cawe lah kira-kira. Nah banyak orang menafsirkan cawe-cawe itu kok rasa bahasanya nggak enak ya, cawe-cawe. Cawe-cawe loh Mas Tra, bukan kaitannya sama kamar mandi Mas Tra. Iya. Ini cawe-cawe itu kalau di KBBI itu Sudah mulai jorok. membantu. Ya kita nikmati dulu lah. Mas Tra datang khusus untuk cawe-cawe Lanturan. Tapi sebelum Mastra mungkin kita perlu dengar dulu nih Kita dengar Mas. dulu. Yang Kemarin kan habis ketemu bertemu dengan presiden. sama presiden. Itu hanya orang-orang terpilih. Tertentu, pilihan. Terpilih. Oh ya? Iya. Cuman terpilihnya nggak bisa duduk di DPR. Oh iya benar-benar. Sebenarnya cuma karena mewakili Pemret aja. Jadi bukan spesial amat sih. Jadi betul kemarin hari apa kemarin tuh? Senin ya? Senin ya. Senin 16.30. Kalau saya diberitahu oleh kawan-kawan Biro Pers itu malam. Jadi hari Minggu malam itu jam 21. Diminta waktu itu simpang siur, kita tanya ke teman-teman yang ada di istana, apa sih temanya, apa sih isunya? Katanya IKN. Sudahlah, sampailah di tempat. Yang hari ini ada peluncuran logonya. Iya, Oke. Ternyata betul 16.30 tepat kok. Tepat, biasanya agak mundur tepat dan ada sekitar 25, kalau nggak salah 25 pemimpin redaksi ya. Plus, nah ini menarik, plus konten kreator podcast. Jadi ada Mas Helmi Yahya, ada Akbar Faisal. Deddy Kobusir? Nggak ada. Oh, lebih konten kreator politik. Betul. Kira-kira. Oke. Politik. Nah, yang menarik itu nih menurut saya adalah Presiden membuka dengan biasalah. Apa kabar? Kemudian langsung kali ini kita akan bicara capres. Semuanya termasuk sewa nih. Pasti. Ternyata Presiden mengawali dengan kalimat bahwa ini kira-kira begini, kita ini sebuah negara ini hanya memiliki kesempatan sekali untuk menjadi negara maju. Presiden menyebutnya adalah lompatan besar istilahnya. Giant leap. Ya, Giant leap. Dalam 13 tahun ini. Dia belajar dari kasusnya di Korea Selatan dan sebagainya. Nah dari situlah sebenarnya bermula kata cawe-cawe. Ketika Presiden sedang menjelaskan. Tapi kata cawe-cawe Presiden sendiri menyampaikan. Presiden sendiri. Oke. Dan seingat saya ada lebih dari 7 kali itu kan saya kalau nggak salah. Jadi cawe-cawe itu Presiden tiba-tiba dalam konteks ini. Nah, ketika Presiden mengatakan bahwa harus ada momentum yang dijaga untuk menjadi negara maju, ada lompatan besar yang tidak boleh diabaikan, gitu. Termasuk bonus demografi dan sebagainya. Presiden mengatakan dalam konteks inilah saya tidak akan netral, saya akan cawe-cawe. Tidak akan netral. Tidak akan Konteksnya netral. pilpres berarti ya? Ya awalnya itu menghina, tapi begitu didesak otomatis kan itu mengundang reaksi dari semua yang peserta. Mulailah bertanya masing-masing itu. Ada yang bertanya siapa Pak dari calon yang muncul 3 besar? Siapa Pak yang Tapi Bapak dekati? sebelum ke situ Mas Yogi, ini menarik gitu loh. Karena kan kalimat cawe-cawe itu kan sebenarnya bukan Jokowi yang pertama kali munculkan. Ya. Kalau nggak salah kubu sebelah ya, yang Presiden meminta jangan cawe-cawe. presiden. Sebelah ini apa? Control room. Nah, yang minta presiden jangan cawe-cawe gitu loh. Nah ini kalau Mas Tra baca gimana? Serang undang media, terang-terangan ngomong dia akan cawe-cawe ini. Tapi begini, yang menarik yang pertama adalah Presiden menyampaikan itu kepada teman-teman pimpinan redaksi media dan konten kreator. Itu artinya makin menguatkan kita bahwa Presiden ini adalah orang yang tahu betul bahwa kekuatan di masyarakat kita, yang mempengaruhi masyarakat kita, ya media. Dan itu saya mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu konsisten dengan masa lalunya. Karena kalau kita lihat waktu mencalonkan
diri sebagai waktu itu adalah wali kota Solo, dia membentuk tim dan di tim itu juga ada wartawan di dalamnya, media. Kemudian ini terus dibawa, kemudian orang mengenalnya sebagai media darling, terus menerus sampai hari ini rasanya sudah tidak terhitung lagi pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan-pimpinan media. Sering sekali. Dan sering sekali. Artinya sebenarnya wartawan itu, pimpinan-pimpinan media ini punya privilege yang luar biasa. Kalau misalkan gini Mas Tara, sebagai awam gitu ya, sebagai orang awam, ketika ada kubu sebelah atau kubu seberang lah mungkin, dengan tagline perubahan itu, minta agar pemerintah atau negara jangan cawe-cawe, tiba-tiba Jokowi ngundang banyak pimpinan redaksi, terus dengan gagah dia mengatakan ngomong cawe-cawe, bahwa dia tidak akan netral dan dia akan cawe-cawe. Iya. Dan dengan mengundang media kan berarti kan dia berharap apa yang disampaikan itu diamplify gitu. Tapi ini sekaligus juga Presiden menjawab dari kubu sebelah yang tadi disebut perubahan tadi. Kalau perubahan dulu itu Presiden tidak cawe-cawe. Nah dia menjawab dengan perubahan itu. Sekarang saya cawe-cawe. Saya kan berubah berarti. Saya harus clearkan dulu bahwa artinya memang di dalam pertemuan itu Presiden Jokowi menjelaskan bahwa cawe-cawe itu untuk kepentingan negara, untuk menjaga bahwa Presiden 2024 2029 dan 34 itu menjadi sangat penting. Bahkan Presiden Pak Jokowi itu memberikan contoh. Misalnya kalau pemimpin yang terpilih siapapun itu tahun 2024 bisa melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi dalam konteks membangun ekosistem EV, electric vehicle. Jadi itu dia bilang 2027 tuh kita akan masuk ke step pertama lompatan besar. Karena itu tadi konteksnya dia punya kepentingan menjaga itu. Dan kalau tadi saya lihat statementnya beberapa respon dari beberapa tokoh politik termasuk Pak JK kan, Pak JK bilang, saya dukung kalau memang tujuan untuk kepentingan negara. Memang harus terlibat. Meskipun kepentingan negara, kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan kelompok tipis. Oh iya betul. Sehingga kemudian kita mengenal adanya biasanya kalau Mas Tra kan ukuran tipis itu biasanya ada aja. Setipis apa Mas Tra? Mungkin setipis kertas. Oh iya. Bahkan mungkin batas sebening plastik tipis. Jadi bukan plastik kresek. Kalau kresek itu pasti rame dan nggak bisa dilihat sebelahnya. Tapi dengan menggunakan, sebenarnya Presiden bisa menggunakan istilah lain kan. Kalau cawe-cawe sudah dipakai di sana, tetapi kemudian Presiden juga menggunakan secara tegas dan berulang-ulang, Mas Yudi kan, berulang-ulang mengatakan cawe-cawe. Ini makin menegaskan bahwa Presiden Jokowi itu adalah seorang pemimpin yang melandaskan kepemimpinannya itu dengan filosofi Jawa, menurut saya. Filosofi yang melatar belakangi kehidupannya itu adalah filosofi Jawa. Dan itu makin menguatkan, kenapa? Karena cawe-cawe itu kata dalam bahasa Jawa yang sekarang sudah jarang sekali digunakan. Dan kalau kita tarik ke belakang, Mas Yuki Gus Im, Presiden Jokowi menggunakan nama-nama Jawa untuk anak-anaknya. Ya kan? Ada Gibran Raka Buming Raka. Raka Buming Raka itu bahasa Jawa. Raka itu artinya kakak, Buming itu artinya bumi, dan Raka kakaknya. Jadi artinya sesuatu yang sebagai kakak dari bumi. Anak yang kedua, Kahiyang Ayu. Kahiyang itu dari kata kahyangan, ya kan? Itu juga bahasa Jawa. Yang ketiga, yang ketiga namanya Kaisang Pengarap. Kaisang itu kan kehidupan. Pengarup itu harapan atas kehidupan. Dan yang paling menyolok lagi adalah ketika memberikan nama untuk cucu pertamanya, laki-laki. Sebuah kata yang sudah hampir nggak pernah didengar dalam bahasa Jawa. Jan Etes. Itu artinya terengginas, cerdas, pinter, segala sembodo dalam bahasa itu bahasa Jawa ya Mas? Itu bahasa Jawa. Tak pikir bahasa Perancis. Jan Etes itu bahasa Spanyol mestinya. Jan tenan. Iya. Nah sekarang menggunakan kata cawe-cawe menunjukkan bahwa dia menjawab persoalan ini dan dia berlandaskan pemerintahnya itu dengan filosofi Jawa. Dan filosofi Jawa salah satunya mengajarkan adalah ada yang menggunakan adalah istilahnya adalah menang tanpa ngasorake. Jadi Presiden mau menunjukkan bahwa dia mengatakan aku cawe-cawe dalam konteks ini dengan menggunakan kata yang digunakan oleh sebelah, dia sebenarnya mengabsorb dan menggunakan itu sebagai bentuk bahwa gue ini menang gitu. Tanpa melemahkan mereka. Saya itu sempat pemikiran saya bahwa cawe-cawe itu kan sebelumnya kan dimunculkan oleh kelompok yang selama ini berseberangan sama Jokowi lah sebut saja.
dan dikonotasikan negatif kan. Cawe-cawe, kritikan terus-terusan. Nah, kayak pertemuan kemarin Jokowi ingin mengatakan bahwa cawe-cawe itu nggak negatif. Iya, justru tadi saya bilang Iya kan? dia menang tanpa ngasih Atau Dia mau membalikkan, membangun narasi baru bahwa cawe-cawe oke. Terbukti Pak JK dengan definisinya yang Padahal dijelaskan. Padahal ada di seberang. lagi di seberang Iya. kan. Atau Belum sempat menyeberang lagi. Belum. Mas Tra, atau jangan-jangan kalau Mas Tra lihat nih dari sisi filosofi Jawa gitu loh, dengan menggunakan diksi yang dipakai oleh kelompok seberang dan dia menyampaikan itu dengan gagah dan dia melakukan itu kan yang sebelah minta jangan cawe-cawe dan dia menjawabnya saya akan cawe-cawe, apakah itu tidak sebuah apa ya semacam tantangan gitu loh maksudku. Ya ini tadi presiden sebenarnya karena belajar dari saya kok yakin ya sangat memahami filosofi Jawa sehingga tadi menang tanpa ngasar oke. Idiom yang kamu gunakan, gue pakai nih. Tapi dalam perspektifku, ya. Aku menghormati kamu memunculkan idiom itu, tetapi dalam perspektifku, cawe-cawe itu bermakna yang lebih positif, lebih diangkat gitu. Yeah. Jadi sekaligus kalau kita mendalami lebih dalam lagi, secara tidak terbuka atau tersiratnya, Presiden mengatakan kamu salah menggunakan kata cawe-cawe. Padahal cawe-cawe dari sini bisa bermakna positif. Kenapa? Untuk kepentingan negara, untuk kepentingan yang lebih besar, siapapun yang menjadi kepala negara, dia harus cawe-cawe untuk kepentingan negara secara keseluruhan. Jadi kamu salah menggunakan kata cawe-cawe itu. Gitu. Tapi kayaknya dimaksud kubu sebelah kan konteksnya tidak cawe-cawe dalam konteks pilpres kan. Lah ya, Presiden juga mengatakan ini kaitannya dengan pilpres, hanya beda sudut pandangnya. Kenapa begitu? Karena ketika semua peserta waktu itu merespon dan berharap ini kaitannya dengan figur-figur yang akan didukung oleh Pak Jokowi karena setelah menyebutkan cawe-cawe, Pak Jokowi tidak sedikit pun menjawab nama, menyebut nama, bahkan mengatakan urusan capres, cawapres biar partai politik lah. Tapi Pak Jokowi ingin mengatakan bahwa isu besar bahwa ada kesempatan emas bagi Indonesia untuk menjadi negara 5 besar ekonomi di dunia gitu, dengan menyebutkan 13 tahun ke depan rentangan itu, dia ingin mengatakan bahwa pesan ini harus ditangkap juga oleh semua partai politik yang memiliki hak untuk mengajukan capres-cawapres, kira-kira seperti itu. Tapi Gus, hari ini kita menjadi sangat serius. Padahal kita maunya cawe-cawe. Oh iya, cawe-cawe gitu. ya, benar-benar. Iya. Padahal udah, karena tadi Mas udah memulai dengan cawe-cawe dari kamar mandi. Itu beda itu. Itu mesti dikelirkan, beda cawe-cawe. Menjadi serius. Iya. Padahal Mas Juki pengen cawe-cawe atau enggak? Ya ingin cawe-cawe topiknya. Dan kalau di KBBI, tadi boleh dicek nih teman-teman. Cawe-cawe itu di KBBI itu salah satu pemahamnya adalah terlibat ikut membantu. Tone-nya itu positif sebetulnya. Betul. Itu tadi yang saya katakan. Dalam konteks filosofi Jawa, menang tanpa ngasoraki. Dia mengatakan, lu salah menggunakan kata cawe-cawe kalau ini perspektifnya negatif gitu. Karena cawe-cawe itu perspektifnya positif. Bahkan ya di pertemuan terakhir sudah saking udah ngomong banyak hal lah. Ya memang nggak semuanya cawe-cawe, tapi didominasi oleh soal cawe-cawe dan capres. Banyak hal gitu. Sudah waktunya makan karena disiapkan makanan tuh, ada sate padang, ada siomay, ada empek-empek, ada bakso kuah. Dan pasti Presiden tidak ikut cawe-cawe ketika membuat makanan ini. Oh enggak, tinggal menjanjikan. Tapi ketika Presiden berdiri tuh kawan dari Jawa Pos bertanya, "Pak, jadi kesimpulannya apa ini, Pak?" Agak sejenak, ya kira-kira berapa detik tuh Pak Jokowi langsung menjawab, "Cawe-cawe." Saya kira ini menarik gesturnya. Artinya Pak Jokowi sangat sangat percaya diri dengan cawe-cawe. Jangan cawe-cawe itu. Bahwa ketika dia menangkap bahwa cawe-cawe sebagai kritik besar kepada Pak Jokowi karena dianggap tidak negarawan dan sebagainya. Kemarin Pak Jokowi memberikan semacam narasi, bahkan kalau saya ngobrol sama Mbak Rosi kira-kira ginilah. Kalau gua mau cawe-cawe mau apa lo? Kira-kira gitu. Nah, itu sekaligus juga memberikan. Di dalam konteks kekuasaan Jawa, seringkali keinginan atau pesan itu disampaikan secara tersirat. Itu jadi saya juga menangkap bahwa Presiden ketika mengumpulkan pimpinan-pimpinan media, Dewan Pers nggak diundang. Dewan Pers nggak diundang. Mungkin spesial. Kalau Dewan Pers ngomong media beda sama kita. Media. Ya.
bukan media. Media. Jadi ketika dia mengunggulkan pimpinan-pimpinan media dan konten kreator, sebenarnya juga presiden juga mengatakan, yang boleh cawe-cawe cuma saya. Kamu media, kamu konten kreator, jangan cawe-cawe. Kamu tetap aja dengan fungsimu. Levelnya nggak bisa gitu. Jadi Belum levelnya nggak makomnya. bisa gitu, Iya, bukan makomnya. Karena biarlah saya yang cawe-cawe, karena sayalah kepala negara hari ini. Saya yang bertanggung jawab untuk menentukan masa depan bangsa ini. Karena itu beliau bicara tentang masa depan 13 tahun dan itu dibicarakan sampai dengan 2034 kan. Jadi itu jelas sekali. Nah, aku penasaran nih, mumpung ada Mas Tra, karena Mas Tra juga kan pimpinan di Harian Kompas. Nah, hari ini kan terbit tuh di halaman politik kan, Mas. Kalau boleh dijelasin gimana, Mas, nuansanya kenapa harus di halaman politik? Di halaman politik ya. Artinya kenapa di HL? Maksudnya kenapa di HL? Iya, karena ini sesuatu yang menarik ya. Menarik dan besar juga menurut saya. Dan jelas kan, presiden cawe-cawe gitu kan. Ya itu kita mengutip langsung presiden dan mau menempatkan bahwa Kompas tidak akan cawe-cawe urusan ini. Karena Kompas bukan partai politik yang harus menentukan presiden. Sejujurnya kan kita juga pasti dalam beberapa kali kesempatan, terutama di lanturan kan, seringkali kita juga diskusi bahwa ya memang presiden ini harus ngambil alih. Kita nyebutnya kingmaker lah. Nggak mau juga presiden hanya sekedar. Bahkan sejumlah orang mengatakan pemilihan presiden nanti tahun depan itu adalah all the president men final. Iya. Bahkan pengamat menyebut ini pertandingan persahabatan. Nah, artinya jangan-jangan cawe-cawe kemarin itu sebetulnya lebih kepada penekanan, peneguhan bahwa oke, saya mau gabung, hanya kemarin presiden memberikan penjelasan bahwa saya tidak akan melakukan akan abuse of power dengan mengerahkan TNI, Polri, saya tidak akan begitu. Bahkan terucap, saya ingat betul ada atas pertanyaan dari salah satu peserta yang hadir itu mengatakan, Pak Jokowi bilang, saya tahu persis cara berpolitik yang baik. Saya tidak akan sekasar itu. Kalimatnya. Nah, cuman memang ada kalimat yang seingat saya setelah menjelaskan bahwa pentingnya menjaga momentum lompatan besar 13 tahun, dia menyebut pemilu 2024, 2029, 34. Dia mengatakan begini, menurut saya, ini persis saya ingat betul. Menurut saya bukan lagi perubahan. Yang kita butuhkan adalah akselerasi tapi percepatan dan percepatan. Itu tadi yang saya bilang. Bukan perubahan. Ini kan kalau mau dimaknai dalam kondisi sekarang kan paling gampang bahasa lanturan kan, wah berarti emang melawan perubahan. Dan kebetulan yang pertama kali melempar isu cawe-cawe itu adalah perubahan. Gitu. Jadi mau mengatakan jadi perubahan itu nggak cukup. Yang harus dilakukan adalah akselerasi. Oh iya, sorry. Kalau jadi kalau menurut lanturan perlu bahan. Ya. Perlu bahan. Iya. Iya untuk lanturan. Tapi lanturan nggak bisa cawe-cawe kan? Tapi kalau lanturan posisinya begitu. Kalau yang kelompok plesetan, dia akan mengatakan, berarti presiden mengisyaratkan yang harus jadi wakil presiden adalah perempuan-perempuan, cewek-cewek kan? Oh, cewek-cewek. Oh, bukan cewek-cewek ya. Cewek-cewek mas. Garing. Garing. Tapi nggak apa-apa, garing-garing. Tapi harus ada usaha. Karena untuk jadi presiden, wakil presiden harus ada usaha. Sebagai Wapemret Harian Kompas, sebuah media yang kita tahu sangat strict ya soal menjaga etika segala macam. Apa etis tapi kalau presiden cawe-cawe khususnya ya terkait pilpres misalnya, meskipun dengan alasan untuk negara, untuk bangsa. Ya, apakah etis? Ini problem di mana saya kira berlaku di seluruh dunia. Ketika presiden atau kepala negara, kepala pemerintahan itu berangkat dari partai politik dan mencalonkan presiden atau mencalonkan kepala pemerintahan, kepala negara itu hanya boleh partai politik, ya pasti presiden akan cawe-cawe. Apalagi kalau presidennya adalah ketua umum partai misalnya, atau salah satu pimpinan di partai, atau dia petugas partai misalnya gitu. Ya pasti akan cawe-cawe. Kenapa? Karena pimpinan partai pun akan bertanya kepada presiden, karena dia orang partai gitu. Jadi pasti akan cawe-cawe. Nggak mungkin. Nggak mungkin seorang presiden atau kepala negara, kepala pemerintahan yang berangkat dari partai politik tidak akan cawe-cawe untuk menentukan kepemimpinan berikutnya. Karena kita selalu mengatakan perlu ada kesinambungan gitu. Ya kesinambungan itu bagian dari cawe-cawe kan gitu. Kalau kita nggak mau ada kesinambungan,
Ya bahkan perusahaan pun juga Tapi ada, kan kita bicara sinambungan. kalau dari penjelasan Poinnya Mas Tra itu, aku kaitkan dengan pertemuan itu. Pak Jokowi itu sampai ada satu bagian pembicaraan mengatakan gini, dalam konteks kepemimpinan nasional dan peralihan kepemimpinan nasional itu saya itu melihat kita ini seringkali sudah sampai SMA nanti ganti pemimpin balik lagi ke SD. Ini bicara soal kesinambungan. Ya, Artinya, kesinambungan. betul, Pak Jokowi itu mengatakan bahwa kita ini harusnya setiap pergantian siapapun presiden yang terpilih harus melanjutkan. Hari ini kan kita sendiri sudah dihadapkan dalam situasi kelompok perubahan sudah mengkritisi soal mobil listrik. Artinya menegasikan semua apa yang dikerjakan Pak Jokowi gitu loh. Nah, itu kemudian harus disampaikan. Dulu kita punya namanya GBHN, garis-garis besar haluan negara. Hari ini kita memang tidak punya GBHN. Tetapi kan kita RPJMN. Jadi dan tahun 2024 habis loh. Harus dibuat yang baru kan, dibuat yang baru. Dan yang membuat baru itu pun juga adalah pemerintahan sekarang. Supaya apa? Supaya ada kesinambungan. Dan itulah cawe-cawe. itu kan dalam konteks positif. Tapi kalau dalam konteks negatif, misalnya bahwa dia akan menggunakan segala resource-nya dia ya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan untuk misalnya ya memuluskan apa yang dia inginkan, apakah itu etis? Itu kan sudah di garis bawah Kan semua sudah ada aturannya. Iya, tinggal bagaimana kemudian mendewasakan masyarakat, mendewasakan rakyat, mendewasakan medianya juga termasuk untuk melakukan pengawasan. Pertanyaan berikutnya adalah di negara ini ketergantungan. Kalau data dari Dewan Pers menunjukkan, dari temuan-temuan kita adalah menunjukkan bahwa ketergantungan media kepada institusi politik termasuk pemerintah itu tinggi sekali. Apalagi kalau bicara di daerah. Gitu. Ketergantungan apa nih? Ketergantungan banyak hal, termasuk finansialnya. Di berbagai daerah itu media-media sangat tergantung kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah sangat tergantung pemerintah pusat karena DA kan. Jadi ya akhirnya semua ya itulah makanya tadi saya kritisi itu gitu loh. Ketika media sangat tergantung sekali dengan institusi politik. Artinya institusi kekuasaan gitu ya, baik di daerah di pusat, terus kita dihadapkan dengan misalnya politik cawe-cawe tadi gitu loh. Tapi jangan lupa Mas Gus Im, kepala negara, kepala pemerintahan, siapapun pejabat itu juga punya ketergantungan yang menarik dengan media. Jadi sebenarnya di satu sisi presiden mau mengatakan media jangan cawe-cawe, tapi juga mungkin juga ajakan, yuk media cawe-cawe yuk. Gitu loh. Ya cawe-cawe untuk mengawal bahwa demokrasi ini terjaga. Karena salah satu yang mencatat sejarah sebuah bangsa itu media. Pers itu punya peran untuk mencatat sejarah sebuah bangsa. Pers punya peran untuk pendidikan, demokratisasi juga, ya kan. Tapi pers juga punya peran untuk menghibur. Dengan memunculkan kata cawe-cawe, kita sekarang jadi kenal, cawe-cawe. Lu jangan cawe-cawe dalam hubunganku dong. Gitu. Lu jangan cawe-cawe dong. Kalau kita membacanya kan setelah statement cawe-cawe, ini kan penegasan dan kalimatnya jelas disampaikan oleh Presiden. Artinya sampai ke Februari itu ada berapa bulan? Ada 9 bulan ke depan. Kan kita akan melihat bagaimana sepak terjang Pak Jokowi. Karena dia sudah menyebutkan, saya akan cawe-cawe. Iya. Nah yang harus kita lihat pertama, sejauh mana dia bisa memastikan bahwa tidak ada pelanggaran. Tidak ada hal-hal yang dia sampaikan tidak akan dilakukan, tapi sebaliknya misalnya. Nah itu kan, kenapa? Karena ini penegasan. Dia akan semakin sering tampil ini, akan semakin sering menunjukkan bahwa oke. Nah kemarin ada pertanyaan, Pak, kalau begitu sinyal Bapak kemana? Apakah kehadiran Bapak di deklarasi, di acara-acara relawan itu menunjukkan sinyal? Pak Jokowi mengatakan tidak. Saya ini kan sebagai pejabat politik boleh dong hadir di acara itu. Iya. Jadi jawabannya juga saya dengar ada juga dari seberang yang suka datangnya malam-malam. Ya. Itu waktu itu karena memang kadang-kadang juga kita harus jujur mengatakan bahwa seberang mana nih? Ya, seberang sana. Seberang gitu. Karena gini, di negara kita ini partai politik yang punya kursi di DPR maupun DPRD, dia punya jatah dana bantuan untuk dari. Jadi sebenarnya itu kan cawe-cawe, meskipun dikatakan itu negara, ya negara yang cawe-cawe ke situ. Tapi dalam prakteknya kan keuangan negara, keuangan yang memberikan itu kan sangat tergantung dari pemerintahan kan. Pemerintahan dalam arti luas, artinya presiden dan DPR atau kemudian gubernur dan DPRD untuk mengalokasikan dananya kan. Jadi
agak susah kadang-kadang memisahkan antara negara dengan pemerintahan. Gitu. Tapi yang saya tangkapkan gini Mas, dengan kalimat-kalimat apa? Tapi Gus Im serius sekali hari ini. Iya, nggak tahu kayak apa ya, kayak nggak terima dengan kata Kayaknya cawe-cawe gitu Dia loh. nggak terima, dia ingin Iya. diajak cawe-cawe. Cawe-cawe gitu. Cawe-cawenya kan sudah diberikan koridor, Gus, penjelasannya. Cawe-cawe untuk apa? Cawe-cawe untuk apa? Itu Meskipun kan ya kita tahu Iya. ya, susah membedakan. Itulah. ini kan komunikasi politik. Jokowi mengemasnya dengan itu, main cantik lah. Tapi yang jelas tadi, menurut saya sih adalah ini pesan jelas bahwa mau mengatakan padang seberang bahwa salah menggunakan kata cawe-cawe itu. Atau gini Mas Tra, ingat nggak Mas Tra yang mengatakan bahwa partai dipimpin oleh ibu dan putri? Itu jangan-jangan Jokowi juga mau bilang bahwa aku pun juga dicawe-cawe. Dicawe-cawe sama. Pasti terpilihnya dalam Pak konteks Jokowi partai kan, waktu itu pencalonannya ada adalah cawe-cawe. bagian dari cawe-cawe Bu Mega gitu. Iya. Nggak bisa dihindari. Dan ketika kemudian kalau kita ngomong pencalonan orang yang separtai dengan Pak Jokowi, Mas Ganjar misalnya. Di situ waktu mengumumkan pencalonan Mas Ganjar kan ada juga Bu Mega, ada Pak Jokowi juga, ada dua putra Bu Mega, Mas Nanan dan Mbak Puan. Ada Ganjar juga. Ya ada Ganjar pasti kan. Kelihatan gitu kan. Semua cawe-cawe di situ. Gitu. Ketika kemudian Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo kemana-mana gitu, Pak Ganjar diajak naik satu mobil, itu cawe-cawe sudah gitu. Nah, yang belum mungkin di seberang Mas Anies, Jadi pengen diajak cawe-cawe. ya mungkin juga sih gitu. Karena kita tahu kita ngomongin banyak tentang efek dari Jokowi gitu kan sebagai karena kita lihat kan betapa dalam konteks tertentu calon-calon presiden ini mendapatkan efek dari apa Presiden. kesamaran dari apa yang disampaikan oleh presiden. Jadi ya kelihatan cawe-cawe presiden sangat menentukan. Jadi ketika muncul keinginan untuk negatif jangan cawe-cawe itu kan sebenarnya juga melihat betapa kalau presiden sampai cawe-cawe pasti akan memberikan keuntungan lebih, nilai lebih pada calon presiden yang didukungnya. Cawe-cawe. Gitu, yang dicawe-cawe. Master, biar Gus Takim nggak penasaran dengan konteks cawe-cawe. Ini kan konteks kita sesama jurnalis lah ya. Bahwa oke lah, kita asumsikan bahwa cawe-cawe yang dimaksud Jokowi itu dia akan terlibat. Sebagai negarawan. Sebagai negarawan. Nah, kita kan media ini kan supaya tidak juga masuk kategori sudah dicawe-cawe oleh Jokowi gitu kan. Kita kan harus memastikan apa menurut Mas Tra yang harus dijaga misalnya, yang harus dikawal supaya Jokowi tidak atau masuk batasannya lah Mas. Agak susah di Indonesia harus mengatakan karena tidak banyak media yang dalam posisi independen. Independen. Banyak media di negara kita dipimpin oleh politisi atau berangkat dari politisi atau pengusaha dan politisi. Kompas TV independen terpercaya. Independen terpercaya kan. Itu kan slogan. Jurnalisnya ada yang nyalek nggak? Kalau nyalek, Dewan Pers juga mengingatkan siapapun yang menjadi caleg dia harus berhenti sebagai wartawan atau nonaktif, tergantung medianya, tergantung organisasi wartawannya. Bahkan menjadi calon, bahkan menjadi tim sukses pun dia harus juga nonaktif. Kalau di Kompas sejak tahun 2000 waktu itu sudah mengeluarkan pernyataan bahwa siapapun menjadi calon anggota dan dalam konteks itu Dewan Pers cawe-cawe kan? Oh cawe-cawe. Kalau nggak cawe-cawe, kami justru melanggar undang-undang. Artinya cawe-cawe itu bukan dominasi oleh bukan Pak hanya Jokowi Pak Jokowi. Kita ini semua bisa cawe-cawe, Gus Kim. Dalam kehidupan berkeluarga, kalau kita sebagai suami tidak cawe-cawe, nggak akan ada keturunan. Iya. Kenapa jadi saya yang diadili? Artinya. Jadi ini semuanya harus supaya kita tidak terlalu parno bahwa kita harus waspada dengan statement cawe-cawe itu sebagai profesional jurnalis. Kita melihat, oke, apa nih yang akan dilakukan Pak Jokowi? Apa yang harus kita kawal? Tapi Pak Jokowi juga satu sisi sudah mengatakan kan bahwa saya tidak akan menggunakan kekuatan-kekuatan TNI Polri. Saya tahu persis cara berpolitik yang baik. Karena TNI Polri jelas undang-undangnya atau PNS jelas undang-undangnya bahwa dia netral. Gitu. Yang kalau wartawan katanya tidak netral ya. Yang netral kan sepatu. Semir sepatu aja netral. Netral tuh kelompok musik. Oh iya netral, ya benar. Kacamata netral juga bisa. Susah emang levelnya semir sepatu tadi. Enggak, ya gini.
kenapa kemudian tadi kan kalau di Kompas TV kan semua parade wawancara lah, semua mengatakan sebagainya. Dan saya agak tertarik Pak JK. Pak JK yang belum lama ini memberikan kritik keras soal utang negara, melempar beberapa narasi yang intinya menegasikan Pak Jokowi lah gitu. Hari ini statementnya saya dukung gitu. Ya karena saya dengar ada juga penegak hukum yang mulai cawe-cawe di Pak JK. Tapi dengan menggunakan terminologi cawe-cawe tadi, itu sesuatu yang kemudian interpretatif. Betul, polisemik itu kan sebenarnya netral kan harusnya itu kan. Netral? Ya enggak lah. Kalau netral tuh nggak kemana-mana, Mas. Nggak bisa maju, nggak mundur kalau netral kan? Iya. Nggak, maksudnya bahasa itu kan sebenarnya kan netral, tinggal bagaimana kita persepsi. Menggunakan kata cawe-cawe itu sesuatu yang kemudian interpretatif gitu. Kalau Presiden Jokowi mengatakan, saya akan terlibat menentukan calon presiden. Itu udah langsung bisa kebaca. Tapi kemudian saya harus cawe-cawe. Nah, itu cawe-cawe itu banyak. Apakah mengerangkul seorang calon presiden gitu, kemudian dan kemana-mana itu cawe-cawe itu dia bisa dikatakan cawe-cawe itu gitu. Sampai batuk tertekan kayak ini. Dia mengusulkan cawe-cawe. Nah, ini teman-teman rumah tangga Kompas TV pun juga sudah mulai cawe-cawe karena menyediakan minum buat Gus ini. Kita salah ngundang narasumber ini. Ya, tapi gini loh, Mas Tra, maksudku Mas Yogi, gini loh. Kalau aku sih lebih melihat ada gap ya. Ini asumsiku ya, asumsiku sebagai jurnalis, sebagai wartawan, antara apa yang disampaikan oleh kubu seberang dengan apa yang disampaikan oleh Jokowi. Kalau kubu seberang ini kan menganggap jangan cawe-cawe dalam konteks ikut campur terlalu dalam konteks pilpres, menentukan capres, cawapres. Nggak meloloskan si A tapi menjegal si B segala macam. Yang aku baca konteksnya itu. Sementara yang aku baca ya kalau dari kubu seberang. Dan itu betul lah. Praktis politiknya cawe-cawe dalam perspektif yang saya sebutnya dalam perspektif negatif. Nah sementara kan Jokowi menggunakan diksi itu misalnya untuk menjelaskan satu yang pertama kali dia sama dia akan cawe-cawe. Artinya yang satu minta jangan cawe-cawe tapi Jokowi menyatakan dia akan cawe-cawe. Itu kan kalau bahasa saya nih itu kayak nantangin nih. Lo nggak boleh, tapi gue meskipun tadi saya sampaikan jangan kasih kontek ya, cawe-cawenya dalam konteks apa gitu loh. Meskipun bisa jadi debatable soal batasan dia gitu loh. Mungkin dia nggak akan menggunakan TNI, tidak akan menggunakan Polri gitu loh. Tapi kan sebagai seorang presiden dia punya pengaruh, dia punya resource yang besar gitu loh. Selain dari institusi itu, gitu Panglima tertinggi, pengguna informasi dari BIN, semuanya. Ya memang. Seperti yang saya sampaikan, Presiden sebenarnya mau Pak Jokowi tadi sangat memahami betul filosofi kekuasaan Jawa dan dia mau menang tanpa ngasor gitu. Tidak ada kata yang dia sampaikan, Presiden sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh seberang itu salah. Sama sekali. Nggak menyebut, bahkan menyebut pun tidak. Jadi justru itulah dia mau menunjukkan bahwa aku punya pemahaman cawe-cawe yang lebih holistik, lebih mendalam, lebih sesuai dengan konteks kenegaraan dibanding kepentingan sesaat untuk pemilihan presiden. Itu yang beliau mau pesankan, dan itu tertangkap sekali gitu. Buat orang-orang, saya kira orang-orang yang belajar tentang filosofi Jawa, ini yang namanya menang tanpa ngasorake gitu. Jadi dia mau mematahkan ya kan. Kalau dalam bahasa pergaulannya, lu salah lu mainnya kurang jauh, ngopinya kurang jauh, kopinya kurang pahit. Sehingga taunya cawe-cawe seperti itu, padahal enggak. Tapi Kim, nggak bisa dihindari karena kan persepsi kan. Begitu cawe-cawe dalam kubu seberang. Tadi kita lihat dari Partai Demokrat, kalimatnya sudah mengatakan, presiden keliru, negarawan nggak boleh, presiden itu udah kepala pemerintahan, kepala negara dan sebagainya. Tidak mau melihat penjelasan apa konteksnya cawe-cawe kemarin yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Nah sementara dari Pak Jokowi tadi berkali-kali mengatakan, bahkan disebut ditanya Pak siapa, bahkan ada kawan pimpinan media yang mengatakan Pak kalau dari kriterianya yang Pak Jokowi sampaikan bahwa pentingnya menjaga ekonomi ke depan 10 tahun masih belum pasti karena situasi geopolitik masih belum menentu gitu. Itu berarti perlu wakil presiden yang punya kriteria paham ekonomi Pak. Itu pun tidak dijawab lugas oleh Pak Jokowi. Nah itu kan sudahlah, pokoknya wakil presiden
presiden itu urusan parpol. Ya. Biarkan parpol. Jadi presiden menarik ke wilayah yang sangat normatif gitu. Ya sudahlah. Tapi di sisi ini dia mengatakan, ini ada peluang besar. Saya nggak mungkin diam. Saya pasti cawe-cawe. Bahkan dalam konteks geopolitik global gitu. Tadi kan dibicarakan bahwa presiden, wakil presiden urusan parpol. Kalau global bahkan presiden, wakil presiden itu bisa urusan presiden atau negara lain loh. Apa yang terjadi dengan Rusia misalnya, itu kan cawe-cawe untuk urusan presidennya di Ukraina. Cawe-cawe itu kemudian dibumikan dengan bahasa yang lebih luas oleh Pak Jokowi, kira-kira begitulah. Tapi kemudian bahasa ngerinya dari sisi politik adalah intervensi. Itu yang kemarin dipakai. Diksi itulah yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang ada di koalisi perubahan. Tidak bolehlah mengintervensi dan sebagainya. Nah itu yang sebenarnya. Kalau yang lagu India itu bukan cawe-cawe, cayo-cayo. Cayo-cayo. Jadi beda. Enggak, saya juga baru tahu kalau Mas Tra ternyata nonton India juga. Oh iya, harus. Bahkan kita juga tahu di Indonesia juga ada kue yang cawe-cawe loh. Nah, itu. Yang panjang. Iya. Cawe-cawe. Garing. Enggak, supaya Gus Im tidak terlalu serius. Serius banget karena saya yakin Gus Im tapi ini gayanya Gus Im loh sebenarnya. Dia menunjukkan keseriusan ketika supaya kita cawe-cawe mencairkan dan mengajak dia kembali ngelantur gitu loh. Mustaqim itu dari awal memang sudah sangat kecewa dengan diksi cawe-cawe Pak Jokowi. Menurut Mustaqim itu nggak betul, itu mesti dikritisi gitu. Nah hari ini kita mengkritisi dengan cara yang lain. Iya. Karena gini juga Mas. Dia pengen kita cawe-cawe pada dirinya gitu. Karena gini juga kan dengan diksi-diksi untuk kepentingan negara, untuk kepentingan bangsa itu kan seolah-olah ya cuman dia yang paling tahu dan paling paham mana yang terbaik buat bangsa ini gitu loh. Seolah-olah orang lain yang bisa jadi berbeda pikiran, berbeda visi dengan dia nggak tahu soal bagaimana negara ini ke depan. Ya itulah pemimpin. Dia harus merasa bahwa dia yang paling tahu. Dia harus paling punya kewenangan untuk menentukan. Kenapa seorang pemimpin di level manapun digaji lebih besar dibanding seorang karyawan atau staf biasa? Karena bukan kerjaannya dia banyak, tapi dia harus menanggung risiko gitu. Dan dia harus membuat sebuah perencanaan untuk organisasinya. Jadi itulah pemimpin. Kalau pemimpin merasa bahwa, aduh, gue nggak ngerti deh ini, ya nggak usah jadi pemimpin gitu. Jadi apa Mas? Iya, jadi ahli staf. Contoh tweetnya Pak SBY yang tone-nya itu sangat menyesalkan. Seandainya keputusan MK itu jadi tertutup. Itu kan cawe-cawe sebetulnya. Cawe-cawe. Iya. Masuk kategori cawe-cawe. Kenapa? Dia mulai melakukan public pressure. Dengan kekuatan dia sebagai itu mengatakan. Padahal masih proses. Termasuk Pak Denny yang memberitahukan itu juga cawe-cawe. Itu lebih dari cawe-cawe, namanya ciwi-ciwi. Itu juga itu lebih dari cawe-cawe, ciwi-ciwi. Iya. Artinya belum diputuskan, sedang berproses, sudah mengatakan komposisi 6-3. Pak disambut oleh Presiden SBY dengan memberikan beberapa pernyataan, cool tweet gitu kan. Itu kan cawe-cawe. Iya. Jadi, menurut MK, Presiden jangan cawe-cawe dong, ini urusan saya gitu. Artinya kita luaskan ini cawe-cawe. Kita ini penuh dengan cawe-cawe. Cawe-cawe. Ini nggak fair, ini 2 lawan 1. Ini mengundang orang lain tuh cawe-cawe supaya punya. Nah, tapi kan SBY dan Denny itu bukan presiden, bukan kepala negara yang berdiri di atas semua golongan. Di atas semua kepentingan. Jadi presiden itu menurut Gus Takim harus diam gitu ya? Artinya ya nggak diam, dia harus berdiri di atas kepentingan semua golongan, seperti itu. Nah cawe-cawe itu nggak, apa ya, aku nggak ngerti ya. Memang yang kita harus waspada sekali lagi, nggak terima aja. Tapi kita juga harus fair memaknai bahwa presiden dalam konteks itu mengatakan bahwa cawe-cawe dipastikan tidak akan saya mengintervensi, tidak akan saya menggunakan kekuatan. Kalau Mas, agak susah membedakan antara presiden sebagai sebuah produk demokrasi politik dengan Temgali. Saya membandingkan dengan filosofi Jawa. Seorang sultan, seorang sunan dalam konteks kekuasaan Jawa, seorang raja Jawa, dia jelas mengatakan bahwa dia harus berdiri di atas golongan. Kenapa? Karena gelarnya jelas. Abdurrahman Senopati Ngalogo Sayyidin Panotogomo. Sayyidin Panotogomo itu berarti dia orang suci yang di atas agama-agama gitu. Dia harus melindungi semuanya. Khalifatullah
Gitu. Jadi karena dia menjadi wakil Allah dan Allah itu kemudian mengayumi semuanya gitu. Kalau di Jepang kemudian selalu menggambarkan bahwa seorang kaisar Jepang itu adalah keturunan Dewa Matahari dan kita tahu bahwa Dewa Matahari itu menyinari semuanya secara merata. Sementara presiden kan tidak. Presiden dicalonkan oleh partai politik di Indonesia ya. Ya itu saja sudah pasti ada cawe-cawe dari manapun gitu. Dan siapapun ingin cawe-cawe ke situ gitu. Sehingga dulu yang tidak mendukung Pak Jokowi dalam pemilu kemudian, wah aku pengen cawe-cawe dalam pemerintahan. Dia setelah kalah di pemilu, dia bergabung ke situ. Itu sangat biasa. Diajak cawe-cawe. Karena karena seorang presiden itu bukan Sayyidin Panotogomo. Dia bukan Khalifatullah. Jadi itulah membedakan. Jadi ya sudahlah. Kita presiden nikmati itu aja. masih manusia. Jadi ya Nikmati saja lah jadi cawe-cawe dia pasti itu. akan cawe-cawe. Dan dia juga akan dicawe-cawe oleh yang lain-lain juga. Sebelum produser cawe-cawe untuk menghentikan acara ini karena dianggap durasinya kepanjangan, Iya, ya kan? iya. Kita tutup saja dulu sambil Jadi kita kesimpulannya apa nih, Pak? Loh, Ya, cawe-cawe. cawe-cawe. Cawe-cawe all Kita the ini time. sedang berusaha untuk cawe-cawe dengan membuat ini kan kita mau cawe supaya kemudian Oke. mungkin presiden juga melihat Diajak partai-partai cawe-cawe. lain, kita diajak untuk cawe-cawe. Barangkali Gus Im diundang oleh presiden, Gus Im kamu sekarang ngasih masukan untuk kita ke depan kayak apa? Itu cawe-cawe. Cawe-cawe. Ya sudahlah, supaya nggak Iya, enggak. supaya semakin bau kita. Betul, cawe-cawe. Ya kita harus cawe-cawe. Ketemu lagi di lanturan minggu depan. Terima Oke. kasih.